Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agril Fernandia Rani Siregar. Saya merupakan mahasiswi program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan NIM C1S123047. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya bersama Bapak Bambang Purnomo SEMM mengenai pembelajaran digital marketing. Nah, saya akan merangkum mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir, pertemuan 7. Kita langsung bahas saja mulai dari pertemuan pertama, itu mengenai pengenalan digital marketing. Nah, dunia kini telah masuk ke era revolusi industri 4.0, ditandai dengan hadirnya artificial intelligence atau AI, big data, cloud computing, and Internet of Things atau IoT. Nah, kemudian juga pembahasan di pertemuan pertama ini membahas ekonomi global bergeser dari research based economy atau berbasis sumber daya alam menuju knowledge based economy, di mana data menjadi sumber daya paling berharga. Kemudian ada lagi terkait dengan digital marketing hadir untuk membantu bisnis bertransformasi ke dunia digital agar tetap relevan di tengah perubahan perilaku konsumen yang kini serba online. Nah, selanjutnya strategi digital meliputi pemanfaatan media sosial, website, e-commerce, dan platform digital lainnya untuk memasarkan produk dan layanan. Digital marketing menjadi kunci bagi pelaku usaha terutama UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan dan membangun merek yang kuat. Nah, jadi di pertemuan pertama memang membahas terkait dengan pengenalan dunia digital marketing. Kemudian kita masuk ke bagian pertemuan kedua, ada era digital, IoT, dan big data. Nah, masyarakat kini hidup di era digital, di mana hampir seluruh aktivitas kehidupan berhubungan dengan teknologi internet. Internet of Things atau IoT memungkinkan berbagai perangkat seperti ponsel, kendaraan, dan alat rumah tangga saling berhubungan untuk memudahkan aktivitas manusia. Nah, kemudian Big Data merupakan kumpulan data dalam jumlah sangat besar yang dapat dianalisis untuk memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan pemasaran yang tepat. Dalam digital marketing, Big Data membantu menargetkan iklan secara akurat, mengukur efektivitas kampanye, dan memahami tren pasar secara real time. Penggunaan data yang tepat menjadikan strategi pemasaran lebih efisien, relevan, dan berdampak langsung pada penjualan. Kita masuk ke bagian pertemuan 3, yakni tentang pemanfaatan media sosial. Media sosial menjadi salah satu alat paling kuat dalam strategi digital marketing karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antar bisnis dan konsumen. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube dimanfaatkan untuk membangun brand image, menarik pelanggan baru, serta meningkatkan penjualan. TikTok kini menjadi media promosi yang sangat efektif karena algoritmanya mampu membuat konten cepat viral. Kemudian, manfaat utama media sosial bagi bisnis. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Kemudian membangun hubungan dan kepercayaan dengan konsumen. Kemudian yang ketiga, menekan biaya promosi secara signifikan. Melalui media sosial, UMKM dapat menampilkan identitas brand yang lebih personal, interaktif, dan mudah dijangkau masyarakat luas. Pertemuan 4 kita membahas mengenai e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa secara elektronik melalui jaringan internet. Bentuk transaksi e-commerce terdiri atas yang pertama, B2B, business to business, yakni transaksi antar perusahaan. Yang kedua, B2C, business to customer, yakni langsung berhadapan ke pelanggan. Kemudian C2C, customer to customer, antara pengguna seperti Tokopedia dan OLX gitu. Kemudian yang keempat
ada C2B, customer to business, ya seperti platform influencer gitu. Nah, di Indonesia perkembangan e-commerce sangat pesat dengan pemain besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Manfaat e-commerce memperluas pasar, mempermudah transaksi, menghemat biaya operasional, dan mempercepat proses bisnis. Namun, tantangannya meliputi keamanan data, risiko penipuan, serta persaingan yang semakin ketat. Transformasi digital seperti merger Gojek Tokopedia atau GoTo dan akuisisi TikTok terhadap Tokopedia menjadi bukti kuat bahwa e-commerce kini mendominasi ekonomi digital Indonesia. Kita lanjut ke bagian pertemuan 5, itu membahas website dan juga identitas digital. Nah, website itu merupakan identitas digital utama dari sebuah bisnis atau organisasi. Melalui website, perusahaan dapat menampilkan profil, produk, layanan, serta informasi yang dibutuhkan pelanggan. Jenis-jenis website ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada website statis, yakni informasi tetap seperti profil perusahaan gitu. Dan yang kedua ada website dinamis, selalu diperbarui seperti toko online dan portal berita. Nah, yang ketiga ada website interaktif, yakni memungkinkan pengguna berinteraksi secara forum ataupun blog. Website berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat kredibilitas, serta menjadi pusat informasi resmi bagi konsumen. Selain itu, website juga berperan dalam mendukung Search Engine Optimization atau SEO agar bisnis lebih mudah ditemukan melalui pencarian Google. Di era digital, website adalah tokoh utama dalam dunia maya yang mencerminkan profesionalisme sebuah brand. Pertemuan 6, kita membahas mengenai Search Engine Optimization. SEO atau Search Engine Optimization adalah teknik untuk mengoptimalkan website agar muncul di halaman pertama mesin pencarian seperti Google, Safari atau lain sebagainya. Kemudian tujuan utama SEO adalah meningkatkan traffic atau kunjungan dan visibility atau kemunculan secara organik tanpa biaya iklan. Komponen utama dari SEO itu apa aja sih? Yang pertama ada keyword, yakni kata kunci yang dicari sama pengguna. Kemudian juga on page SEO atau optimasi di dalam website seperti judul, deskripsi, dan konten. Kemudian yang ketiga ada off page SEO atau optimasi di luar website seperti backline, off page SEO atau optimasi di luar website seperti backline, off page SEO atau optimasi di luar website seperti backlink atau kolaborasi konten. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini ada SERP atau Search Engine Result Page, yakni halaman hasil pencarian. Nah, melalui SEO, bisnis dapat menjangkau audiens secara lebih efektif dan hemat biaya. SEO ini membantu perusahaan membangun reputasi digital jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan pada pertemuan 7, kita membahas mengenai affiliate marketing. Jadi, affiliate marketing adalah strategi pemasaran digital di mana seseorang affiliate mempromosikan produk atau layanan milik perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan melalui link atau kode referralnya. Kemudian juga sistem ini menguntungkan kedua pihak. Yang pertama, perusahaan mendapatkan promosi tanpa harus mengeluarkan biaya iklan besar. Yang kedua, affiliate memperoleh penghasilan pasif dan hasil promosi yang sukses. Selanjutnya, proses kerjasama meliputi yang pertama itu mendaftar ke program afiliasi seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, Amazon, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan link untuk dibagikan. Yang ketiga, mempromosikan produk melalui media sosial, blog, ataupun YouTube. Yang keempat, mendapatkan komisi dari setiap pembelian melalui link tersebut. Selanjutnya, keunggulan dari affiliate marketing. Nah, keunggulannya ada yang pertama, tidak perlu
produk sendiri. Jadi untuk mulai kita nggak perlu harus punya produk, jadi kita cukup mempromosikan produk orang lain untuk mendapatkan komisi. Kemudian yang kedua, modal kecil dan fleksibel. Jadi kita nggak perlu lagi mikir-mikirin modal nih, karena itu kerjanya gampang. Ketiga, cocok untuk content creator, mahasiswa atau pelaku UMKM. Kemudian juga membahas tentang tantangannya apa aja, yakni persaingan antar affiliate tinggi, ketergantungan pada platform dan algoritma, serta diperlukannya konsistensi dalam membuat konten dan membangun kepercayaan audiens. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, selama 7 pertemuan, kami mempelajari bahwa digital marketing bukan hanya tentang beriklan di internet, tapi juga tentang bagaimana membangun koneksi, kepercayaan, dan nilai bagi konsumen. Dari pemahaman teknologi seperti IoT dan Big Data, hingga strategi praktis seperti CEO dan affiliate marketing. Semua bertujuan untuk membentuk generasi muda yang kreatif, adaptif, dan siap bersaing di dunia bisnis digital. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.